السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini dijelaskan berkenaan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang selalu unggul dan yang tertinggi di dalam martabat rohani dan standar keimanan mereka, dan mereka selalu mengamalkan sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala, dan mereka terdepan di dalam amal baik tersebut. Merekalah orang-orang yang paling awal beriman
Dan bagi orang-orang yang datang di kemudian hari, mereka merupakan teladan. Sehingga orang lain dapat mengikuti amalan mereka. Jadi, di mana Allah Ta'ala menetapkan para sahabat tersebut sebagai teladan bagi orang di kemudian hari. Dan Allah Ta'ala mengumumkan bahwa standar keimanan para sahabat ini, Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Dan para sahabat pun menjadikan meraih keridhaan Allah Ta'ala sebagai tujuan hidup mereka. Di dalam setiap keadaan, mereka termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, siapapun yang berjalan di atas contoh para sahabat tadi, di dalam keimanan, keikhlasan, kesetiaan, dan amalan saleh, maka mereka akan menjadi orang-orang yang meraih nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Berkenaan dengan makom para sahabat yang tinggi, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan menjadikan mereka sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan, Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, berkenaan dengan pertentangan para sahabat, saya pernah bertanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku, berfirman, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat engkau menurutku memiliki martabat layaknya bintang-bintang di langit. Mereka saling menyinari satu sama lain, namun di dalam diri mereka memiliki nur. Jadi orang yang mengikuti amalan sahabat engkau, menurutku mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah menurut Allah Ta'ala. Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapapun yang mengikuti mereka, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi, Allah Ta'ala telah menganugerahkan makom tersebut kepada para sahabat Rasulullah SAW. Setiap para sahabat merupakan panutan bagi kita semua. Berkenaan dengan makam dan martabat Rasulullah SAW dan berkenaan dengan ridhonya Allah Ta'ala kepada kita. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah bersabda, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu di jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memperlihatkan ketulusan sehingga mereka mendapatkan sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini merupakan makom yang sangat tinggi yang telah diraih oleh para sahabat, yakni Allah Ta'ala telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho juga kepada Allah Ta'ala. Berkenaan dengan keistimewaan dan kesempurnaan makom tersebut tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Betapa indahnya, betapa lengkapnya, tidak bisa digambarkan dengan untaian kata. Ridho kepada Allah Ta'ala bukanlah tugas manusia, melainkan ini memerlukan tawakal dan tabatal dan pengakuan keridhaan yang dalam maqam yang tinggi. Ketika sampai kepada tahapan itu, sudah tidak tersisa lagi keraguan-raguan, keluhan berkenaan dengan Allah Ta'ala dari manusia. Dan ridhonya Allah Ta'ala kepada kita, itu bergantung kepada kesempurnaan, ketulusan, kesetiaan, dan kesucian yang tinggi. Lalu keitaatan yang sempurna, yang darinya dapat diketahui bahwa sahabat telah menempuh
seluruh tingkatan ma'rifat. Berkenaan hal itu beliau alaihissalam bersabda bahwa kalian, sucikanlah diri kalian supaya Allah Ta'ala ridho kepada engkau. Beliau alaihissalam menasihatkan. Dan supaya engkau pun ridho kepada Allah Ta'ala. Yakni, jangan sampai ada sedikit pun keraguan-raguan berkenaan Allah Ta'ala. Lalu untuk membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita, kita harus sampaikan ketulusan dan kesucian kita sampai kepada tahapan yang sempurna. Kesucian dan itaat juga harus disampaikan pada makom yang tertinggi. Sehingga Allah Ta'ala ridho kepada kalian, jika itu ada tadi. Dan kalian pun ridho kepada Allah Ta'ala. Lalu di dalam tubuh kalian akan dipenuhi dengan keberkatan jika makom tadi dapat diraih. Jadi para sahabat merupakan teladan bagi kita semua. Jika kita ingin meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jika nampak perselisihan di antara kita, di antara mereka, di antara para sahabat tadi, tetap saja Allah Ta'ala menetapkan mereka sebagai orang-orang yang patut untuk ditiru, yang dicontoh, dan sebagai bintang-bintang di langit. Dalam satu kesempatan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan makom dan martabat para sahabat. Beliau alaihissalam bersabda, jika janganlah para sahabatku dijadikan sasaran cemoohan, orang yang mencintai sahabatku, sebetulnya mereka mencintai itu karena mencintaiku. Dan orang yang membenci para sahabatku, sebetulnya mereka membenci para sahabatku karena benci kepadaku. Dan orang yang menyakiti sahabatku, berarti orang itu menyakitiku. Dan orang yang menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah Ta'ala. Dan orang yang menyakiti Allah Ta'ala, jelaslah bahwa orang itu berada dalam cengkraman Allah Ta'ala. Dalam satu kesempatan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Kita lihat di dalam berbagai firqah, golongan di dalam Islam ini, dalam umat Islam ketika menuduh para sahabat, khususnya golongan Syiah, mereka mengata-ngatai, bermulut lancang kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencaci maki sahabatku, dan janganlah kalian marah dengan amalan mereka. Demi Tuhan, jika kalian membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan mendapatkan ganjaran sebesar yang dikorbankan oleh para sahabat meskipun hanya segenggam saja. Inilah makom para sahabat yang sangat tinggi dan kita harus menjadikan mereka sebagai teladan hidup jika kita ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala. Alih-alih kita terfikir berkenaan dengan seseorang misalnya, atau alih-alih kita mengukur martabat seseorang sesuai dengan persepsi kita, ini adalah cara yang keliru, sesuai dengan standar yang kita fikirkan. Tidak seperti itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan makom para sahabat, beliau menjelaskan, jika kita perhatikan dengan adil bahwa Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat telah memberikan pengorbanan demi Hadrat Rasulullah SAW. Mereka telah diusir dari negerinya, telah melewati musibah-musibah, mereka mengorbankan nyawa, namun mereka terus teguh. Apa yang membuat para sahabat rela untuk mengorbankan segala sesuatu itu? Itu adalah kecintaan sejati kepada Allah Ta'ala yang sinarnya telah mengenai mereka. Untuk itu, meskipun dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ajaran Rasulullah SAW, tazkiyah nafs Rasulullah SAW, bagaimana cara membuat umatnya membenci kepada dunia, rela untuk mengorbankan jiwa di dalam peperangan, dalam keberanian, tidak ada bandingannya dalam agama manapun. Makom ini diraih oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan kecintaan satu sama lain yang ada dalam diri mereka itu digambarkan dalam dua kalimat dalam Quran Karim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Yakni walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Beliau bersabda, ada satu lagi, jemaat Masih Maud alaihi salam, yang di dalamnya terdapat corak sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah yang dipuji, yang pujiannya banyak sekali dijumpai dalam Al-Quran Syarif. Ketika Allah telah mengatakan bahwa orang-orang itu yang menyertai Masih Maud itu adalah sama
seperti sahabat Hadrat Rasulullah SAW, yang mana mereka telah meninggalkan segala sesuatu demi Allah Ta'ala. Kita sering mendengarkan riwayat berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika digalakan untuk pengorbanan harta, Hadrat Abu Bakar membawa seluruh harta beliau dari rumah. Rasul bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumah?" Hadrat Abu Bakar menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan di rumah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau seorang pemuka Mekah, namun beliau berubah menjadi orang yang sangat sederhana, orang yang miskin. Yakni orang kaya dulunya, namun setelah menjadi muslim, beliau menjadi layaknya orang yang memakai selimut saja karena tidak punya apa-apa. Berkenaan dengan mereka mengatakan bahwa mereka di bawah pedang terdapat surga katanya. Bagi kita sebetulnya tidak terlalu keras, karena pada zaman Imam Mahdi ini tidak akan ada peperangan. Sebetulnya ini lebih ringan bagi kita dibanding dengan para sahabat terdahulu. Lalu berkenaan dengan gaya hidup para sahabat, beliau alaihissalam bersabda, coba perhatikan sahabat Rasulullah SAW, apakah mereka orang yang rakus makan dan minum dan menyukai kesenangan, dan dengan itukah mereka mendapatkan unggul di atas orang-orang kafir? Tidak seperti itu. Di dalam kitab-kitab terdahulu dijelaskan berkenaan dengan makom para sahabat bahwa mereka adalah selalu mendirikan salat malam, dan malam mereka dipenuhi dengan zikir dan memikirkan, dan bagaimana kehidupan mereka diarungi. Di dalam Quran Syarif dijelaskan, yakni wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Dan ikatlah kuda-kuda kalian di perbatasan supaya musuh kamu takut dengan persiapan kamu. Wahai orang-orang mukmin, bersabarlah, sabarlah dan ribatlah kalian. Teruslah bersabar. Beliau alaihissalam bersabda, apa arti ribat? Ribat artinya kuda-kuda yang ditambatkan, yang diikatkan di perbatasan dengan musuh. Allah Ta'ala memerintahkan para sahabat untuk bersiap sedia dalam ketika menghadapi musuh. Dari kata ribat tadi menekankan kepada persiapan yang penuh. Kepada mereka diserahkan dua tugas. Pertama, melawan musuh-musuh yang zahir. Yang kedua, melawan pertarungan rohani. Jadi untuk pertarungan rohani pun diperlukan ribat, yakni melakukan persiapan yang penuh. Beliau alaihissalam bersabda, ribat di dalam lugat bahasa Arab disebut juga nafs, jiwa, dan hati manusia. Ini adalah hal yang halus, yakni kuda itu melakukan sesuatu jika ia dilatih. Beliau alaihissalam bersabda, jika sekarang kita melihat kuda-kuda yang terlatih, mereka dilatih, dididik, sebagaimana anak-anak dididik di sekolah-sekolah. Jika kuda-kuda tadi tidak dilatih, maka tidak akan nurut, maka akan menjadi pemalas, dan alih-alih bermanfaat, kuda tadi malah terbukti merugikan jadinya. Jadi seperti itulah, jiwa pun, hati pun perlu untuk dididik, dilatih, perlu untuk dikuasai, perlu untuk diajarkan. Jadi ribat itu akan tergenapi, akan terjadi jika secara amalan, secara keilmuan manusia meningkat dan mereka dapat mengontrol, menguasai jiwanya. Bagaimana teladan para sahabat yang sebagai dampak dari kuat Qudsiyah Rasulullah SAW. Berkenaan dengan hal itu, saya akan sampaikan beberapa contoh. Kita telah mendengarkan berkenaan dengan teladan Hadrat Abu Bakar Siddiq di dalam kutipan sabda Masih Maud alaihissalam bahwa beliau telah mengorbankan seluruh harta beliau yang ada di rumah di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana kerendahan hati beliau dan bagaimana rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika
Hadrat Abu Bakar tengah berselisih dengan Hadrat Umar radhiyallahu anhu, berdebat sampai-sampai mereka saling bersuara tinggi ketika berdebat. Ketika itu selesai, Hadrat Abu Bakar datang ke hadapan Hadrat Umar lalu memohon maaf, meminta maaf. Karena beliau ketika berdebat tadi suaranya mungkin lebih meninggi, lebih tinggi, sehingga beliau minta maaf karena hal itu, jangan sampai beliau tersinggung. Namun Hadrat Umar mengingkari untuk memaafkan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Melihat hal itu, Hadrat Abu Bakar pergi kepada Hadrat Rasulullah SAW dan menceritakan kisah yang terjadi dan mengatakan, saya datang kepada Huzur SAW untuk memohon maaf. Huzur SAW bersabda, semoga Allah Ta'ala memaafkan engkau. Tidak lama kemudian, Hadrat Umar merasakan penyesalan. Beliau merasa malu, beliau telah melakukan kesalahan karena tidak memaafkan. Lalu Hadrat Umar pergi ke rumah Hadrat Abu Bakar untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun dilihat di rumahnya tidak ada. Lalu Hadrat Umar pergi ke hadapan Hadrat Rasulullah SAW. Melihat mereka, melihat Hadrat Umar, Hadrat Rasulullah SAW langsung marah, wajah beliau merah. Melihat bahwa Hadrat Rasulullah SAW sangat marah kepada Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakar langsung duduk bersimpuh dan berkata kepada Hadrat Rasulullah SAW, wahai Huzur, ini adalah kesalahan saya. Mohon Huzur berkenan untuk memaafkan Umar. Itulah bukti kerendah hatian Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bagaimana rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala. Lalu Hadrat Umar pun merasa malu dan menyesali, datang untuk meminta maaf. Mereka kedua memperlihatkan penyesalan, rasa malu. Inilah contoh yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW dalam diri mereka. Dan mereka itu menjadi ridho Allah Ta'ala. Berkenaan dengan Hadrat Umar radhiyallahu anhu, ada seorang yang berkata kepada Hadrat Umar bahwa Anda adalah lebih baik dari Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadrat Abu Bakar mendengar hal itu malah menangis. Beliau bersabda, demi Tuhan, satu malamnya Hadrat Abu Bakar dan satu siangnya Hadrat Abu Bakar lebih baik dari seumur hidupnya Umar dan anak-anak Umar. Bolehkah aku ceritakan bagaimana malamnya Abu Bakar? Orang yang bertanya tadi, silakan. Beliau, Hadrat Umar menceritakan, malamnya Abu Bakar adalah ketika Hadrat Rasulullah SAW terpaksa untuk hijrah di malam hari, Hadrat Abu Bakar menyertai Hadrat Rasulullah SAW ketika hijrah itu. Dan bagaimana siangnya Abu Bakar? Ketika wafatnya Rasulullah SAW, orang Arab mulai mengingkari untuk melakukan salat dan zakat. Pada saat itu Hadrat Abu Bakar menentang pendapatku, lalu berzihad untuk itu. Dan Allah Ta'ala telah membuktikan bahwa sebetulnya yang ada di atas kebenaran adalah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu berkenaan dengan sahabat Rasulullah SAW yang lain, ada Hadrat Utsman radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah ketiga. Bagaimana sifat silaturahmi beliau yang sangat menonjol dan banyak sekali keistimewaan dalam diri beliau. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Hadrat Utsman adalah yang terdepan di dalam hal silaturahmi dan yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Ketika ada rencana untuk perluasan Masjid Nabawi dan diperlukan pengorbanan harta untuk agama, ketika akan direncanakan perluasan Masjid Nabawi, Rasulullah memerintahkan supaya beberapa rumah yang ada di sekitar Masjid Nabawi ikut sertakanlah kepada masjid, bebaskanlah lahannya maksudnya. Ya, tentu harus dibeli rumah-rumah itu untuk pembebasan lahan. Hadrat Utsman datang ke hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Rasul, saya akan beli rumah-rumah ini. Lalu beliau mengorbankan 15.000 dirham untuk pembebasan lahan. Umat muslim saat itu memerlukan air, merasakan kesulitan air.
dan ada satu sumur milik Yahudi. Lalu beliau, Hazrat Utsman, membeli sumur dari Yahudi tadi, lalu diwakafkan untuk umat Islam, untuk dijadikan tempat minum oleh semua orang. Berkenaan dengan Hadrat Ali radhiyallahu anhu, Amir Muawiyah bertanya kepada seseorang berkenaan dengan sifat-sifat Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat tadi mengatakan, Anda akan mendengarkan jika saya jelaskan? Ya, saya akan mendengarkan. Kita mengetahui ada pertentangan, perselisihan antara Hadrat Muawiyah dengan Hadrat Ali. Jika ingin mendengarkan, silakan dengarkan. Sahabat tadi menuturkan, Hadrat Ali adalah sangat pemberani, semangatnya tinggi, dan beliau menyampaikan hal-hal yang keputusan yang baik dan adil sifatnya, sifat keputusannya. Dan keluar sumber mata air hikmat dari beliau. Beliau membenci keduniawian dan beliau mencintai ibadah di malam hari dan menyendiri di malam hari, alih-alih terjerumus dalam keduniawian. Beliau adalah orang yang sangat banyak menangis, merenungkan panjang mengenai sesuatu. Beliau sangat sederhana seperti kami. Beliau mengatakan, demi Tuhan, meskipun kita mencintai Hadrat Ali karena ru'ub, karena wibawa Hadrat Ali, sehingga kami merasa enggan. Kami merasa segan untuk berbicara bebas kepada beliau. Beliau sangat menghormati orang-orang yang soleh. Beliau memberikan tempat yang khusus kepada orang-orang miskin. Orang yang kokoh, yang memiliki pendapat yang batil, pendapat yang dusta, tidak diberikan kesempatan oleh Hadrat Ali untuk menguasai. Dan orang yang lemah tidak putus asa untuk menghormati Hadrat Ali. Inilah keistimewaan Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Jadi Amir Muawiyah mendengarkan penjelasan tadi, mengatakan, kamu mengatakan benar, dan menangis beliau. Satu sahabat Rasulullah SAW, Hadrat Abdurrahman bin Auf, beliau sangat terdepan di dalam pengorbanan, khususnya pengorbanan harta. Beliau adalah seorang pebisnis yang kaya raya, hartawan yang luar biasa. Suatu ketika, ada seorang ketika bertawaf di Ka'bah, mendengarkan doa seseorang yang tengah berdoa. Orang tadi berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah aku dari kebakhilan jiwa. Ketika dilihat siapa yang sedang berdoa ini, maka diketahui bahwa yang tengah berdoa itu adalah Hadrat Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika, kafilah dagang beliau datang ke Madinah, membawa 700 unta yang dimuati dengan gandum, tepung-tepung lainnya, dan barang dagangan lainnya. Sehingga membuat Madinah heboh, begitu besarnya kafilah yang datang ini. Ketika terdengar oleh Hadrat Aisyah hal tersebut, Hadrat Aisyah bersabda bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf adalah penghuni surga. Lalu ketika sampai kepada Hadrat Abdurrahman, sabda beliau, lalu datang kepada Hadrat Aisyah dan mengatakan, aku akan menjadikan engkau sebagai saksi bahwa semua barang daganganku, 700 unta dengan seluruh barang dagangannya, aku akan serahkan semuanya di jalan Allah Ta'ala. Berkenaan dengan makam Hadrat Abdurrahman bin Auf, bisa kita gambarkan, suatu ketika beliau pernah berselisih dengan Hadrat Khalid. Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Khalid, wahai Khalid, janganlah kamu mengatakan sesuatu kepada sahabatku, jika di antara kalian ada yang mengorbankan, membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan pernah sama dengan pengorbanan yang diberikan oleh Hadrat Abdurrahman bin Auf, seperti yang dilakukan jihad oleh beliau. Ada seorang sahabat, Sa'ad bin Waqqas, berkenaan dengan keimanannya dalam menerima Islam, dijelaskan, ketika saya menerima Islam, kata beliau, ibu saya mengatakan, agama apa yang kamu pilih ini? Agama baru apa? Kamu harus tinggalkan agama ini, kata ibu beliau yang belum Islam. Kalau kamu tidak tinggalkan Islam, aku tidak akan makan dan minum.
sampai-sampai aku mati, biarkan saja. Dan nantinya orang-orang akan mengolok-olok kamu, akan memarahi kamu karena kamu telah membunuh ibu kamu. Hadrat Sa'ad mengatakan, ibu, jangan sekali-kali ibu melakukan itu. Karena aku tidak akan mungkin meninggalkan agamaku ini. Namun ibunya tidak nurut, dan memang betul, ibunya tadi tidak makan dan minum sampai 3 hari. Kelaparan. Baru saya mengatakan kepada ibu saya, demi Tuhan ibu, demi Tuhan, meskipun ibu memiliki ribuan nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar dari diri ibu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Setelah melihat tekad yang kuat dari anaknya itu, ibu tadi meninggalkan untuk tidak makan, akhirnya beliau makan. Jadi memang kita harus taat kepada orang tua, namun ketika permasalahan dengan Allah Ta'ala, dengan agama, bagaimanapun kita harus mendengarkan perintah Allah Ta'ala. Bukan orang tua. Berkenaan dengan pengkhidmatan kepada Rasulullah SAW dan penjagaan kepada beliau, beliau pun mendapatkan kesempatan. Hadrat Aisyah menuturkan, suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW datang ke Madinah, saat itu kondisi cukup mencekam, yang karenanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur dengan pulas di malam hari. Bermalam-malam beliau di sana. Suatu ketika beliau bersabda, jika ada yang berjaga-jaga di malam hari, akan lebih baik. Karena saat itu cukup mencekam, supaya saya bisa tidur dengan baik. Beliau biasa tidur, biasa saja Rasulullah ini, sebentar saja. Ketika bersabda seperti itu, di dalam ada suara senjata yang terdengar. Rasul bersabda, siapa orang ini? Ada yang mengatakan, saya Sa'ad, wahai Rasul. Bagaimana kamu datang ke sini? Beliau menjawab, saya mendengarkan kabar mengenai suasana mencekam dan menimpa Anda. Untuk itu saya datang ke sini untuk berjaga-jaga, menjaga Anda. Supaya untuk itu Rasulullah bisa tertidur dan berdoa untuk beliau. Ada seorang sahabat Hazrat Zubair bin Lawam. Beliau sangat dominan berkenaan dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Putra beliau sangat takut kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai suatu ketika putra beliau bertanya kepada beliau, wahai ayah, ayah tidak seperti sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis begitu banyak. Ayahnya menjawab, semenjak saya masuk Islam, saya tidak terpisah dari Rasulullah SAW. Saya senantiasa menyertai beliau. Namun, saya takut dengan nasihat Rasulullah SAW. Saya banyak punya referensi, banyak sekali riwayat yang saya punya. Namun, saya takut dengan nasihat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa orang yang menisbahkan berkenaanku, menisbahkan suatu hal yang keliru, yang dusta berkenaan denganku, maka tempatnya adalah di neraka jahanam. Jadi saya takut sekali termasuk ke dalam golongan orang yang mengada-adakan perkataan mengenai yang keliru mengenai Rasulullah SAW. Berkenaan dengan keberanian dan kejantanan beliau, ketika pengepukan Iskandaria cukup panjang, beliau memasang tangga di benteng kerajaan. Ada orang yang mengatakan di atas benteng ini ada sesuatu yang membahayakan. Beliau tidak memperdulikan. Beliau tetap saja naik ke benteng tadi dengan menggunakan tangga. Beliau orang yang hartawan, harta yang datang kepada beliau, sebagian besarnya beliau belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Lalu ada seorang sahabat yang namanya Talha bin Ubaidullah. Beliau seorang yang kaya. Dan beliau biasa membelanjakan di jalan Allah Ta'ala hartanya. Suatu ketika, satu bagian harta beliau, 700.000 dirham, beliau belikan kepada Hadrat Utsman, lalu beliau belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Beliau khas dalam menghormati tamu. Suatu ketika ada tamu yang baru baiat. Rasulullah datang kepada Rasulullah. Rasul bersabda, di antara para sahabatku, siapa yang mau mengurus orang-orang ini? Hadrat Talha menyetujui hal itu dan membawa ketiga sahabat yang baru baiat tadi, lalu mengurusnya,
merawatnya di rumahnya, sampai-sampai menjadi bagian anggota keluarga. Sampai-sampai hanya kematianlah yang dapat memisahkan mereka. Hadrat Talha di dalam persahabatan dan kekerabatan, beliau sangat teguh. Hadrat Ka'ab bin Malik ketika akan dihukum karena tidak ikut dalam perang Tabuk, Hadrat Rasulullah SAW telah mengumumkan pemaafan atasnya. Lalu Hadrat Talha datang, lalu orang tadi datang kepada Hadrat Rasulullah SAW, lalu Hadrat Talha datang untuk menyambut orang tadi yang telah dimaafkan dan mengatakan bersalaman dan mengatakan mubarak. Hadrat Ka'ab mengatakan tidak ada orang lain yang melakukan penjemputan seperti halnya Hadrat Talha kepadaku. Bagaimana perlakuan suami kepada istri? Istri beliau menuturkan bahwa Hadrat Talha selalunya kembali ke rumah dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan wajah yang ceria. Meskipun telah melakukan kesibukan yang luar biasa. Beliau pulang ke rumah tidak lantas cemberut, memasang wajah yang suram, tidak. Yang membuat orang rumah takut. Beliau pulang ke rumah dengan wajah ceria dan tersenyum. Begitupun ketika keluar rumah, beliau ceria. Beliau memperlakukan anggota keluarga dengan baik. Tidaklah beliau memperlihatkan wajah yang beda di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ketika kita meminta, kata istrinya, kepada Hadrat Talha, beliau tidak kikir. Jika kita terdiam, beliau tidak menunggu kita meminta. Yakni, beliau tidak lantas memberi jika kita minta. Tidak. Meskipun kita tidak minta, tapi yang namanya kebutuhan, beliau otomatis memberikannya. Dan beliau merasa bahagia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beliau punya 4 istri, kesemuanya bahagia dengan perlakuan beliau. Jika kita berbuat kebaikan kepada beliau, beliau selalu bersyukur, berterima kasih. Jika kita berbuat keliru, maka beliau memaafkannya. Inilah prinsip yang dapat menciptakan ketentraman di dalam rumah tangga dan menguatkan hubungan antara suami istri. Ini pun merupakan teladan bagi kita semua. Ada satu sahabat lagi, Ubaidullah bin Mas'ud, berkenaan dengan keitaatan kepada khilafat, diriwayatkan Hadrat Umar, beliau mengutus beliau untuk memberikan tarbiyat ke daerah Kufah, dan beliau mengatakan kepada orang Kufah bahwa sebetulnya saya sedang memerlukan Ubaidullah ini untuk di Madinah, tapi demi kalian orang Kufah, aku mengirimkan Ubaidullah kepada kalian untuk memberikan tarbiyat kepada kalian. Dan dari itu bisa digambarkan besarnya maqam beliau. Dan Hadrat Utsman pun pernah menjadikan beliau sebagai amir dan qazi di Kufah. Lalu karena beberapa permasalahan, beliau dihentikan dari jabatan amir di Kufah dan dipanggil lagi ke Madinah. Orang Kufah mengatakan, Tuan jangan pergi ke Madinah, tinggal saja di sini. Adalah tanggung jawab kami untuk tidak ada yang dapat merugikan Tuan. Namun Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, taat kepada khalifah adalah wajib bagi saya dan saya tidak bisa tahan untuk bersikap tidak taat kepada khalifah dan membuka pintu untuk timbulnya fitnah. Lalu beliau pulang ke Madinah. Berkenaan beliau, ada seorang perawi mengatakan, saya pernah sering duduk untuk di depan para sahabat dan bagaimana kebencian beliau kepada keduniawian dan bagaimana kecintaan kepada akhirat, beliau sangat beda. Beliau sangat sederhana. Tidak mencintai dunia. Pembantu beliau mengatakan, beliau memakai baju putih yang terbaik dan beliau memakai parfum yang terbaik, yang sangat wangi. Hadrat Talha mengatakan, wanginya beliau, begitu wanginya katanya, sehingga di malam hari kita bisa mengenal bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud sedang datang, sedang lewat. Karena harumnya. Beliau menggunakan secara duniawi juga, namun beliau tidak gandrung dengan duniawi. Hadrat Bilal yang bertahan dari berbagai penderitaan, namun beliau senantiasa meneriakan ahad-ahad, batu yang keras, pasir yang panas,
beliau diseret di atasnya, namun beliau tetap teguh pendirian, mengatakan ahad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Sa'ad bin Mu'az, seorang Ansari, pada peperangan Badar, mewakili kaum Ansar, dan harapan beliau dari Ansar oleh Rasulullah itu beliau amalkan dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami beriman kepada engkau, membenarkan engkau, dan kami memberikan kesaksian bahwa ajaran engkau adalah benar, dan kami berjanji bahwa kami akan taat kepada segala perintah engkau. Wahai Rasul, sesuai dengan janji engkau, silakan perintahkanlah kami akan ikut menyertai engkau. Jika engkau memerintahkan kepada kami untuk loncat ke samudra, ke lautan, kami tidak akan segan-segan untuk melompat. Kami tidak akan mundur sedikit pun. Kami tidak takut untuk melawan musuh. Kami sangat berharap penuh supaya huzur kami dapat memperlihatkan sesuatu kepada engkau yang membuat mata engkau sejuk. Huzur, bawalah kami kemanapun huzur menghendaki. Inilah orang-orang yang telah memenuhi janjinya dan menegakkan teladan. Dan Allah telah ridho kepada mereka. Inilah contoh beberapa sahabat yang kita jumpai di dalam sejarah. Mereka lah orang-orang yang perlu kita teladani. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, meninggalkan Al-Quran adalah suatu hal untuk mendapatkan kesuksesan. Dan kesuksesan yang seperti itu hanyalah khayalan saja yang sedang dicari-cari oleh orang-orang. Tegakkanlah teladan para sahabat bagi kita. Coba lihat ketika mereka mengikuti Rasulullah SAW dan mendahulukan agama di atas dunia, maka semua janji yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, mereka-mereka, itu tergenapi. Pertama-tama, para penentang menertawakan para sahabat, karena para sahabat tidak bisa keluar dengan bebas, namun mereka malah mendakwakan kerajaan. Namun karena mereka larut di dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh para penentang walaupun berabad-abad. Mereka mencintai Quran Karim dan Rasulullah SAW, dan di dalam ketaatan kepada beliau, mereka larut siang malam. Dan pengikutan mereka bukanlah sifatnya tradisi saja, tidak. Pengikutan mereka kepada Rasulullah SAW tidaklah seperti yang digambarkan oleh orang-orang kufar. yakni orang kufar meninggalkan, mereka betul-betul tulus ikhlas mengamalkan ajaran Islam. Selama Islam terus dalam kondisi seperti itu, maka kemajuan dan kemenangan senantiasa menyertai Islam selama kondisinya seperti itu. Dalam suatu kesempatan beliau alaihissalam bersabda, berkenaan dengan keutamaan para sahabat, bahwa sahabat Rasulullah SAW sedemikian rupa setianya, sehingga itu tidak dapat ditemukan bandingannya di dalam umat para nabi-nabi terdahulu. Mereka teguh dalam mengamalkan perintah Al-Quran. Ketika ada perintah untuk meninggalkan minuman keras, sedemikian rupa banyak minuman keras yang ada pada saat itu dipecahkan semuanya, sehingga ganggang pun dipenuhi dengan minuman keras. Jangan sampai ada ketidaktaatan dalam diri mereka kepada perintah ilahi, perintah Rasul. Ketika mereka taubat dari minuman keras, mereka tidak pernah minum lagi dan menjadi musuh bagi minuman keras. Coba betapa teguhnya mereka dalam ketaatan. Bagaimana kesetiaan, ketaatan kepada Rasul SAW, bagaimana kecintaan kepada Rasul tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Coba lihat umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkali-kali ingin melempari batu. Dan bagaimana Hawari Hajat Isa, itu pun diakui kelemahannya oleh orang-orang Kristen sendiri. Hadrat masih menjuluki sahabatnya sebagai penulis Injil, namun dia telah membangkang dan meninggalkan Hajat Isa. Ada sahabat yang menyuruh tentara untuk menangkap Isa al-Masih, ada yang melaknat. Namun bagaimana sahabat Rasulullah SAW
yang mana itu diakui oleh Allah Ta'ala sendiri. Mereka tidak pernah takut sekalipun harus mengorbankan nyawa, dan hanya keimanan yang dijumpai dalam diri mereka. Mereka tukang beribadah, zuhud, dermawan, berani, dan setia. Inilah yang tidak dijumpai di dalam kaum lain. Beliau alaihissalam bersabda, sedemikian banyak musibah dan kesulitan yang terpaksa dialami oleh para sahabat, tidak kita jumpai bandingannya dalam kaum lain. Mereka tidak pernah meninggalkan Islam meskipun ujian sebagaimanapun. Meskipun mereka terpaksa harus meninggalkan negeri, jika mereka terpaksa harus hijrah dengan Rasul ke Madinah. Maka ketika orang kufar berlebihan dalam menganiaya dan Allah telah mengizinkan untuk menghukum kaum kufar, maka mereka melakukan hal itu. Mereka tidak punya peralatan peperangan yang lengkap demi untuk menghentikan kaum kufar. Mereka melakukan peperangan dan sifatnya adalah pembelaan. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana sahabat beliau, jika kita melihat zaman saat itu, diketahui bahwa mereka sangat sederhana, sebagaimana mangkuk yang dibersihkan menjadi bersih lagi. Seperti itulah hati mereka yang disinari oleh sinar ilahi dan betul-betul bersih dari kekotoran, seolah-olah qad aflaha man zakkaha, menjadi penggenapan bagi mereka. Beliau alaihissalam bersabda, jika manusia bersih seperti itu dan seperti layaknya mangkok yang bersih lagi seperti itu, maka bisa dimasukkan makanan oleh Allah Ta'ala ke dalamnya. Namun banyak sekali manusia yang menjadi penggenapan qad aflaha man zakkaha. Kita harus berupaya supaya untuk mengislah diri kita sendiri dan membersihkan mangkok-mangkok kita sendiri. Dan ketika kita beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan pecinta sejati Rasulullah SAW, maka kita harus berupaya untuk mengamalkan segala perbuatan yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang teladannya telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan oleh sahabat Rasulullah SAW. Baru kita akan bisa menjadi muslim yang hakiki. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukannya. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.